Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Separman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 27 ayat 11 sampai dengan 14. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus di hadapan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Matius hanya menceritakan cerita di hadapan Pilatus satu kali, sebetulnya dua kali ya. Kalau kita lihat, dihadiri Kayafas, kemudian dihadiri imam yang sebenarnya, kemudian tua-tua Yahudi dan imam-imam. Kemudian ini yang keempat ya, dibawa ke Pilatus karena sudah diputuskan ingin membunuhnya. Dan di sini kita lihat bagaimana Pilatus sangat heran menghadapi kesakitan atau tersangka Yesus tidak mau mengatakan apa-apa walaupun tuduhannya itu tuduhan sampai hukuman mati, ada banyak saksi walaupun saksi-saksi dusta ya, tetapi Yesus tidak satu kali pun menjawab. Tetapi atas pertanyaan oleh Pilatus, Yesus menjawab. Katanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Nah, ini satu idiom untuk orang Yahudi di sana, itu mengatakan iya. Jadi Pilatus bertanya, "Apakah engkau orang Yahudi?" Iya, tapi memang ada penjelasan sebetulnya ya. Kerajaanku bukan seperti yang dimaksud kerajaan dunia ini. Tapi di sini disingkat saja di sini, engkau sendiri mengatakannya, iya, saya raja, seperti itu. Itu dijawab. Tapi tuduhan-tuduhan yang lain tidak jawab. Nah, Pilatus itu orang kejam. Tetapi melihat ini, dia terkesima. Dia heran. Ada orang seperti Yesus ini dituduh diam saja. Padahal dia mengakui bahwa dia raja orang Yahudi. Nah, ternyata nanti kalau kita lihat berikutnya, ayat-ayat berikutnya, Pilatus terganggu oleh mimpi dari istrinya supaya tidak mau hati-hati terhadap orang ini, Yesus ini maksudnya, karena istrinya terganggu. Jadi jangan sampai mencelakakan Yesus ini maksudnya. Dan Pilatus memang jujur tadi mengatakan nantinya bahwa Yesus tidak ada salahnya. Tapi biasa dia mempertimbangkan, itu nanti ada hari raya Paskah, ada hadiah ya, untuk memilih siapa yang harus dihukum, apakah Yesus, tapi maunya Yesus atau Barabas nanti ya. Tapi maunya Pilatus itu membebaskan Yesus, tapi tidak kuasa. Dia lebih cenderung suara rakyat. Jadi kalau kata suara rakyat, suara Tuhan itu tidak betul juga dalam ayat ini ya. Kalau suaranya jahat, ya bukan suara Tuhan itu suara orang-orang yang sudah diprovokasi oleh imam-imam dan tua-tua Yahudi itu. Jadi maksud saya di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan,
bagaimanapun juga Yesus memang Raja orang Yahudi sudah disampaikan kepada Pilatus. Tapi dalam kisahnya nanti Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa dan menyerahkan rakyat untuk menyalib dia. Dalam sejarah tertulis terus di bawah pemerintahan Pilatus atas keputusan Pilatus, walaupun Pilatus nanti cuci tangannya, tapi ini keputusan Pilatus. Nah, memang ada banyak pengertian, ada yang mengatakan suatu saat Pilatus jadi orang Kristen, entah betul entah tidak, itu untuk membela Pilatus yang benar memang sebetulnya. Jadi orang Kristen katanya, tapi kita tidak tahu jelas apa akhirnya. Tapi yang jelas di sini, kebenaran yang nyata tidak bisa dinyatakan oleh orang seperti Pilatus. Sekalipun yang maksudnya baik, tapi dia masih kepingin kedudukan daripada menyatakan kebenaran. Manusia yang penuh dosa ini mementingkan kuasa daripada kebenaran. Dan ini mungkin godaan juga bagi kita, saudara-saudara kita yang duduk di pemerintahan. Mari kita doakan saudara-saudara kita seiman yang terjun di bidang politik, yang terjun di pemerintahan, supaya mereka berani mempertahankan kebenaran daripada ingin kuasa. Ini sulit, Pilatus tidak bisa. Memang itu semua harus terjadi karena rencana Tuhan. Pilatus sudah diberi kesaksian. Yesus adalah Raja. Keputusanmu terserah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesaksian mengenai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah diumumkan kepada dunia ini. Tetapi memang banyak yang tidak menerima. Tapi mungkin ada juga yang belum menerima. Mereka bisa menerima melalui saudara dan saya, melalui kesaksian kita, baik perbuatan maupun ucapan. Mari kita mensyukuri supaya kebenaran di dalam Yesus nyata di dalam hidup kita. Sehingga ada orang yang terpengaruh oleh kehidupan kita menemukan kebenaran itu, yaitu Yesus satu-satunya jalan orang bisa bersekutu dengan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur oleh karena kebenaran nyata dihadapkan kepada manusia. Manusia dipersilahkan memilih. Dan kami bersyukur Allah Roh Kudus telah mendorong kami sehingga kami bisa mengambil keputusan menerima kebenaran. Yesus satu-satunya jalan bersekutu. Mati disalib bagi dosa-dosa manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jaga prokes, COVID belum selesai. Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, dan kurangi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda.
Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.